Wanita ini tanpa waspada udah menabrak tali baja di depan. Sekelompok kaleng dan botol jatuh. Berbunyi membuat mereka khawatir. Dia menyeret anak perempuannya lari bersama sebuah pistol. Sedang membidik mereka, sang anak laki-laki lari di depan kakak dan ibunya. Tak beruntung menginjak jebakan. Kesakitan membuat dia berteriak. Dengan cepat sang ibu menutupi mulut dia dan menyuruh dia jangan teriak, dia akan membuka jebakan. Kali ini bocah itu tidak bisa menderita dan berteriak lagi. Sang ibu memeluknya untuk menghibur. Pada saat ini seekor monster ditarik oleh suara, kakak perempuan memperdekat alat bantu dengar. Suara berbunyi, monster itu diganggu oleh suara sehingga lebih lambat. Sang ibu membidik kepala monster dan menembak, bunyi pistol akan menarik lebih banyak monster sehingga mereka terus lari. Tapi saat mereka sampai pabrik, maka seorang menyeret sang anak dan menutupi mulut wanita. Dia pelan-pelan mengangkat kepala, seekor monster sedang ada di atas kepalanya. Pria itu memeluk bocah itu dan lari. Mereka juga ikut. Mereka lewat sebuah pabrik tidak dikerja lagi. Monster juga ikut suara ke sana. Saat mereka akan hampir, maka pria di depan melompat ke pipa. Sang anak perempuan juga ikut. Di sini ada ruang bawah kecil. Setelah semuanya masuk, pria itu segera menutup pintu. Meskipun ruang ini kecil, tapi sekitar dibungkus dengan kawat besi tebal. Kedap suara yang sangat baik, jadi sementara mereka aman. Mendengar begitu, keluarga itu tidak khawatir. Tapi pria itu berkata, makanan dan minuman di sini hanya sedikit. Wanita itu paham. Dia mau mengusir mereka. Sang wanita itu tidak kata apapun. Dia pelan-pelan membuka peti. Itulah seorang bayi. Dia sayang. Menyuruh mereka tinggal. Luka bocah agak serius. Wanita menuangkan alkohol kepadanya. Kesakitan membuat dia berteriak. Untungnya ruang ini bisa mencegah suara, di luar tidak bisa mendengar. Untuk bantu adik laki-laki membantu, dia memakaikan headphone untuknya. Yang kita tak disangka adalah, di rekaman itu ada bunyi nyanyi. Bocah tidak percaya, sang ibu mendekat. Ambil headphone itu. Meskipun tidak bagus tapi bisa membuktikan masih orang-orang yang lain masih hidup. Pria tidak pikir itu, karena dia selalu mendengar lagu ini di disk musik. Sang anak perempuan memperhatikan. Sampai malam hari, dia diam-diam memanggil adiknya. Mereka pikir bahwa ini bukan lagu direkam, itu sinyal. Setelah melihat lirik, dia pikir ada seseorang menyalakan secara sengaja. Tujuannya untuk mencari orang-orang lain yang masih hidup. Yang dia yakin, lokasi mereka, itulah sebuah pulau yang dekat di sini. Dia mau mencari bersama adik, tapi adiknya tidak percaya hal ini. Lagi pula sangat bahaya di jalan. Tanpa hati-hati akan meninggal. Keesokan harinya gadis itu memegang pistol. Berangkat sendiri, dia ikut peta, ikut rel. Rumah-rumah di jalan sangat sepi. Di rel ada tanda darah. Dia ke gerbong kereta untuk mengecek. Apakah ada makanan? Tiada makanan tapi ada obat. Ini juga diperlukan tapi saat dia ambilnya, diancam oleh sebuah jenazah. Bunyi ini membangunkan monster di dekat. Dia segera mengeluarkan alat bantu dengar. Tembakan itu tidak membunuh monster, tapi memarahkannya. Gadis mau menembak lagi, tapi peluru terjebak. Monster itu pelan-pelan maju ke arah dia. Saat hampir sampai, gadis tunggu kematian. Sebuah tembakan berbunyi. Monster itu jatuh. Untungnya pria sampai tepat waktu. Kalau tidak gadis udah meninggal. Bunyi pistol itu yakin menarik banyak monster sehingga pria menyaran menginap di rumah sampingnya. Setelah monster pergi baru pulang.
Tapi gadis tidak setuju, dia mau memanfaatkan speaker untuk menyebar suara. Kalau gitu, bisa menghancurkan banyak monster. Mereka tidak perlu takut. Keesokan harinya gadis bangun kembali. Dia menemukan tiada alat bantu dengar di samping, sekaligus kehilangan pria dan speaker. Dia buru-buru keluar, di sana tiada siapapun. Dia kecewa dan berlutut di tanah tapi saat ini pria sampai, ternyata dia tidak tidur. Dia ke pelabuhan laut, di sana ada banyak perahu. Kalau ada perahu keduanya bisa ke pulau. Saat mereka sampai pelabuhan laut langit udah gelap. Mereka menemukan seorang gadis kecil terluka. Berniat membantu tapi dia tercekik. Sekelompok orang muncul. Seorang pria berniat membawa gadis. Tiba-tiba dia melompat ke air, pria pun tak melawan. Suara menarik seekor monster. Mereka melari. Pria menusuk, saat monster bergegas. Maka dia melompat ke air dan berenang. Monster mengalahkan semua orang di perahu. Lalu lihat ke arah pria, monster melompat ke air. Tapi lupa bahwa monster tidak bisa berenang. Hasilnya menarik seekor yang lain, ia berdiri di perahu. Melihat pria, gadis muncul. Menyeret dia ke perahu. Setelah beristirahat, pria muntah alat bantu dengar di mulutnya. Kalau tiada ini maka mereka tidak bisa membunuh monster. Mereka naik perahu ke pulau. Tidak lama kemudian, mereka sampai. Memang seperti dugaan gadis. Di sini ada banyak orang berkulit gelap adalah pemimpin di sini. Dia juga adalah orang menemukan monster entah berenang sehingga udah memimpin orang-orang lain ke sini. Pagi keesokan harinya, pria menemukan monster udah sampai pulau. Dia buru-buru kembali, melapor kepada semuanya tapi udah terlambat. Pria ini menyembunyikan di lemari. Lalu mereka naik mobil, pria kulitnya gelap mengemudi dan menarik monster ke ruang suara. Tiba-tiba seekor monster melompat ke atas monster. Kukunya menusuk atap mobil. Pria kulitnya gelap mendorong monster. Lalu dengan cepat ke stasiun suara. Dia pikir monster akan tidak ke sini. Tapi saat sedang berkata dia diseret oleh monster, pria berniat memanggil. Tapi tidak bisa, dia memberikan gadis. Lari ke dalam, monster juga ikut. Mereka bersembunyi tapi monster di dekat mereka. Mereka bermain dengan monster. Mereka ke ruang suara, baru membuka pintu. Lalu biar gadis masuk, saat ini dia hanya di belakang kaca dengan monster. Saat membuka pintu udah berbunyi. Momen penting gadis melepas alat bantu dengar. Menekan mikro, monster diganggu dan tidak berani mendekat. Gadis pelan-pelan mendekat, dia memegang tongkat besi. Memukul kepada kepala monster. Lihat monster diselesaikan, pria juga tidak khawatir lagi.